ini sekali lagi murni hubungannya adalah dengan keselamatan dan kesehatan warga masyarakat. Kita tahu bersama bahwasanya Pasar Keputaran ini adalah sentra distribusi terkait dengan sayur mayur dan bahan pokok lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bahwa Pasar Keputaran kita lakukan tes seperti ini, maka kita harus minta jaminan bahwasanya Pasar Keputaran betul-betul harus steril dan betul-betul harus sehat, karena semua orang bisa ke sana, siapapun warga kota Surabaya bisa ke sana. Nah, kalau kita tidak melakukan antisipasi ini dari awal, kita khawatir sekali lagi kembali ke keselamatan dan kesehatan warga masyarakat. Di masa waktu libur ini kemarin Pak Kasatpol PP Pak Edi langsung memimpin untuk sosialisasi dengan para tokoh pedagang. Diminta kita beri waktu kesempatan 6 hari ini untuk membentuk gugus tugas di Pasar Keputaran. Dan salah satunya sudah ada tokoh yang bersedia di sana untuk menjadi satgas, menjadi pasar wani, pasar tangguh, Pasar Keputaran. Jadi 6 hari ini digunakan untuk itu, selain untuk sterilisasi, kemudian selain untuk pembersihan, kerja bakti, juga pertemuan para tokoh untuk membentuk gugus tugas di Pasar Keputaran, sehingga nanti akan menjamin di mana di situ kan buahnya bulu panggul, kuli panggul, mereka tidak bermasker, yang negur nanti ya para tokoh masyarakat yang ada di situ. Nanti swab sebetulnya hari ini ada swab, ya. Ternyata hasilnya belum maksimal, maka akan kita ulangi lagi sebelum nanti dibuka masuk sekolah, ya, tahun ajaran baru, mereka harus swab dulu, itu terutama para pedagang yang ada di sana. Kemudian untuk ketika kedapatan dia di luar kota, sudah langsung kita surati gugus tugas masing-masing daerah, kita surati dan kita beritahukan bahwa ada warganya yang positif. Ketika positif juga kita arahkan ke rumah sakit lapangan Indrapura. Demikian, terima kasih. Pada hari ini sebetulnya kita siapkan sebanyak 2000 swab, 2000 orang. Ya, tapi belum maksimal karena aktivitas sudah selesai, lalu kita lakukan swab, ternyata nanti akan kita ulangi lagi. Ketika mereka reaktif pun itu langsung kita isolasi mandiri. Ya, ketika kemudian mereka positif, yang warga Surabaya langsung kita masukkan di hotel asrama haji. Sekali lagi, hotel asrama haji. Yang untuk warga luar kota kita serahkan di rumah sakit lapangan Indrapura. Demikian. Oke, saya mulai dari belakang. Ya, kita bukan melockdown Pasar Keputaran kok. Kalau kita melockdown ya 14 hari seperti pasar kawasan itu. Ini loh diliburkan saudara-saudara sekalian. Murid sekolah yang libur kok, masuk pasar kalau libur diliburkan Jun. Ya, sekali lagi kalimatnya saya garis bawahi, Keputaran diliburkan. Ya, kemudian biar belajar di rumah. Nah, biar belajar sekali-sekali WFH gitu. Tidak boleh mereka bertransaksi di jalan-jalan, itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang pertanyaan pertama, semua pasar yang kategori pasar induk nanti perlakuannya akan sama. Setelah dari sini rencananya juga insya Allah pasar Fabian, kemudian di Mangga 2 dan termasuk juga Bios, semuanya perlakuannya sama. Dengan hasil swab ini maka rekomendasi gugus tugas kami merekomendasikan ya tadi untuk libur dulu. Jadi sekali lagi libur. Sama untuk libur ada beberapa kegiatan day by day di sana. Salah satunya adalah ketika nanti para pedagang yang punya stand, silakan kerja bakti standnya dikerja baktikan, dibersihkan, diresiki sendiri, kemudian nanti akan kita bantu pengangkutan sampahnya. Terus kemudian juga pembentukan gugus tugas di sana, siapa yang menjadi
ketua gugus tugasnya, siapa yang jadi wani ngandaninya, siapa yang jadi wani jogonya dan lain sebagainya, diharapkan sudah terbentuk di sana. Itu. Dan yang ketiga adalah pembersihan untuk memastikan bahwasannya tidak ada lagi yang tidur di Pasar Keputaran. Jadi kalau di sana masih ada yang standnya berupa tempat tidur dan sebagainya, nanti akan dilakukan penertiban oleh PD Pasar. Mungkin itu Pak Kasih sudah siap? Oke, saya mulai lagi. Moga saya ngejabret lagi. Kami semua, kita semua bertemu sekarang ini adalah sosialisasi yang paling efektif kepada seluruh pembeli. Tidak mungkin pembeli maupun itu tidak baca koran, tidak baca media online, tidak baca TV. Maka dari situ inilah adalah sosialisasi yang paling efektif. Kemudian yang kedua, kita tidak membutuhkan persetujuan, ya, ibarat guru saiki kepada murid prediksi, ya, apakah murid nawar masih bah Prayo di sini, ya. Malah senang murid itu masih bah. Jadi pelaksanaan sterilisasi Pasar Keputaran akan dilakukan besok Selasa tanggal 21 mulai pukul 14.00 sampai dengan tanggal 27 Juli jam 00. Nah, selama kegiatan sterilisasi nanti akan dilakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Keputaran oleh Dinas PMK, oleh PD Pasar, Bagian Perekonomian, Satpol PP dan Dinas. Nah, D per D nanti akan kita lakukan sterilisasi dan juga pembersihan, baik itu prasarana yang ada di Pasar Keputaran maupun stand-stand yang yang kelihatan kotor dan bisa menimbulkan terjadinya penularan virus itu. Terus yang berikutnya, teman-teman, jadi nanti sebelum mereka beroperasi kembali tanggal 27, tadi disampaikan oleh Pak Irfan bahwa seluruh pedagang itu wajib menunjukkan hasil pernah ikut tes swab. Jadi kita tidak tahu hasilnya. Kalau hasilnya positif, ya mereka tentunya harus melakukan isolasi yang di asrama haji maupun yang berada di rumah sakit Indrapura. Itu. Dan nanti akan kita lakukan pengecekan sebelum mereka beroperasi pada tanggal 27, baik oleh pemerintah kota, TNI dan Polri. Nah, selama pasar ini nanti dilakukan sterilisasi ini, kita sudah menyiapkan dari Dinas Kesehatan sudah menyiapkan petugas tes swab di Pasar Keputaran. Hari ini sudah kita siapkan, besok juga kita siapkan. Jadi kami mohon seluruh pedagang itu bisa secara sukarela untuk melakukan tes swabnya. Jadi kita nggak usah takut hasilnya apapun. Ini adalah demi kesehatan pedagang Pasar Keputaran dan warga Kota Surabaya. Dan kami mohon menghimbau kepada seluruh pedagang dalam situasi pandemi seperti ini, mari kita sama-sama tingkatkan sense of krisis kita untuk warga Kota Surabaya. Sehingga krisis ini, pandemi ini bukan tanggung jawabnya pemerintah kota, TNI, Polri, tapi juga tanggung jawab kita semua, termasuk pedagang pasar yang ada di Pasar Keputaran. Saya kira itu, teman-teman. Sesuai dengan arahan Ibu Wali Kota, jadi ketika kedapatan positif maka tracing langsung kita lakukan, ya, dan bila mana itu warga luar kota langsung kita koordinasikan dengan gugus tugas provinsi, termasuk juga kita memberikan pemberitahuan kepada gugus tugas daerah tempat asal domisili masing-masing. Untuk datanya nanti bisa coba nanti kami akan sampaikan, ya.
ada datanya, nanti bisa dilihat ya. Tapi yang jelas itu kebanyakan dari Mataram. Sudah kita jelaskan ya, tidak ada penutupan ya. Sekali lagi tidak ada lockdown, tidak ada penutupan. Yang ada adalah Keputaran diliburkan dulu ya, sama dengan sekolah diliburkan untuk memasuki tahun ajaran baru. Seperti itu. Selama libur dari PD Pasar, dari pemerintah kota melakukan kegiatan day by day ya. Jadi mulai dari kerja bakti, jadi para pedagang yang punya stand kita minta untuk kerja bakti membersihkan standnya masing-masing. Kemudian dilakukan penyemprotan desinfektan, kemudian memastikan tidak ada stand yang untuk tidur, dan kemudian juga pembentukan gugus tugas yang ada di Pasar Keputaran ini jadi pasar tangguh atau pasar wani, dan kemudian dilakukan tes swab lagi kepada seluruh pedagang. Kita liburkan ini karena ini rekomendasi gugus tugas. Ketika kita melakukan kegiatan swab ternyata ditemukan seperti itu, maka kita merekomendasikan agar Keputaran diliburkan dulu. Jadi supaya untuk memastikan, karena bagaimanapun juga untuk memutus mata rantai, bagaimanapun juga Pasar Keputaran ini adalah sentra pusat terkait dengan distribusi sandang pangan dan lain sebagainya. Jadi menyangkut hajat hidup banyak dan banyak orang yang ke Keputaran, sehingga kita khawatir untuk memastikan tidak memutus mata rantai ya dengan kita lakukan libur. Bukan siapa yang bilang menutup, meliburkan. Wong sekolah aja ada tahun ajaran baru kok. Ya ini sama.